Pastikan di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan data-data sebenar-benarnya. Karena dengan demikian saya berkeyakinan pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC di aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran ya cara mengajukan di aplikasi ini, terus simak video kali ini sampai tuntas karena saya akan membagikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini ya. Tentunya yang benar dan aman di saat sahabat-sahabat mengajukan di aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya dimanapun Anda berada. Di kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa bro ya, pembahasan seputar pinjaman uang online moda cair pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini ya saya akan memberikan cara dan triknya yang mengajukan yang aman dan benar walaupun nantinya sahabat-sahabat gagal bayar ya di aplikasi ini ya. Sahabat-sahabat data-data sahabat-sahabat ya tetap aman di aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video kali ini sampai tuntas, jangan skip-skip ya. Karena saya akan membagikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini. Nah, namun sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel ini ya, ataupun yang sudah menjadi penonton setia channel ini ya, saya mohon dukungan dan supportnya ya dengan cara tekan like, subscribe, komen, share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian ya selalu mendapatkan pemberitahuan di saat channel ini update info terbaru seputar pinjaman uang online. Dan juga saya harapkan seluruh kru atau penonton setia channel ini ya, dan juga penonton yang masih baru bergabung di channel ini ya, saya harapkan dan saya doakan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah, untuk mengajukan di pinjol ilegal ya dan juga yang sudah legal. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Yang pertama yaitu sahabat-sahabat harus mempunyai KTP elektronik, kemudian sahabat-sahabat sudah berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai nomor rekening bank ya, dan selanjutnya sahabat-sahabat harus mempunyai nomor handphone yang masih aktif ya. Sediakan sekitar 3 atau sampai 5 nomor handphone yang aktif. Nah, tentunya untuk mengajukan di pinjol ilegal ya, resikonya sangat besar sekali sahabat-sahabat ya di saat nantinya sahabat-sahabat gagal bayar di aplikasi ilegal. Karena di pinjol ilegal akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita ya, dan juga akan mengakses seluruh media atau foto ya yang ada di galeri kita. Nah, maka dari itu ya, pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat ya di saat sahabat-sahabat melakukan peminjaman di pinjol yang ilegal. Nah, baik sebelum meminjam ya ataupun sesudah meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Cara yang paling mudah ya untuk mengamankan data-data sahabat-sahabat ya, jika sahabat-sahabat mempunyai handphone lebih dari satu ya, sahabat-sahabat bisa memanfaatkan HP yang satunya itu ya khusus untuk pinjol, kemudian HP berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data pribadi sahabat-sahabat. Nah, misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu ya, namun di situ tersedia ruang kedua ya, sahabat-sahabat bisa memaksimalkan di ruang kedua sahabat-sahabat untuk pinjol, kemudian ruang pertama ya sahabat-sahabat bisa digunakan untuk handphone pribadi.
Jadi saran saya ya jangan dicampur aduk antara handphone pribadi ya dan juga handphone khusus pinjol. Khawatir nanti sahabat-sahabat dipinjol ilegal gagal bayar, maka nanti sahabat-sahabat akan disebarluaskan data-data sahabat-sahabat. Nah, berikutnya ya pastikan sahabat-sahabat di saat mengajukan ya umurnya sudah cukup ya dengan batas waktu yang ditentukan oleh aplikasi ini ya. Misalnya sudah berumur karena di aplikasi ini ya yang boleh mengajukan itu berumur 18 tahun ke atas. Nah, pastikan ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ini ya sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler pribadi ya, jangan menggunakan hotspot atau wifi karena sangat berpengaruh pengajuan sahabat-sahabat ditolak ya ketika menggunakan hotspot atau wifi ya karena jaringannya kurang maksimal. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul memasukkan data-data pribadi ya, jangan menggunakan data-data orang lain. Nah, seperti nomor rekening ya, sahabat-sahabat harus betul-betul memiliki nomor rekening sendiri. Sekalipun itu punya saudaranya atau punya punya ibunya ya atau yang lain, di aplikasi ini ya atau di aplikasi lainnya tidak disarankan untuk mengisi data-data orang lain. Pasti nanti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya bagi sahabat-sahabat khususnya yang para peminjam pemula yang masih nggak pernah meminjam di aplikasi manapun ya, dalam artian sahabat-sahabat masih punya data fresh, sahabat-sahabat jangan langsung meminjam di aplikasi di ilegal ya. Pastikan sahabat-sahabat harus mempunyai beberapa rawatan di pinjol yang sudah resmi ya atau yang sudah OJK. Nah, sahabat-sahabat langkah awal harus meminjam di pinjaman atau di aplikasi seperti Akulaku ya atau Kredivo atau di Shopee. Nah, sahabat-sahabat pilih salah satu aplikasi tersebut. Setelah di ACC dan dicairkan dan setelah nyampe batas waktu pembayaran ya sahabat-sahabat langsung lunasi. Jangan sampai telat bayar, bahkan jangan sampai gagal bayar. Berikutnya sahabat-sahabat harus meminjam di pinjol yang sudah OJK bro ya, seperti diisi cash, kredit pintar ya atau di rupiah cepat. Nah, di aplikasi tersebut sahabat-sahabat pilih salah satunya. Setelah nanti sahabat-sahabat dicairkan ya sahabat-sahabat harus betul-betul melunasi ya sahabat-sahabat ya, jangan sampai gagal bayar. Karena sahabat-sahabat ya di aplikasi tersebut harus betul-betul mempunyai rawatan ya di aplikasi yang sudah OJK. Nah, dari situ nanti sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol yang ilegal. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, mungkin itu beberapa trik atau cara ya atau edukasi untuk meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal ya. Saya berharap kepada seluruh para pengguna pinjaman uang online khususnya yang masih punya data baru atau fresh ya, sahabat-sahabat terus ikuti langkah-langkah atau apa yang sudah saya sampaikan ya. Dengan demikian pasti pengajuan kalian akan sukses ya atau di ACC oleh aplikasi manapun. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas sahabat-sahabat ya, yaitu Ngereditin Aja Bos ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nama aplikasinya yaitu Ngereditin Aja Bro ya. Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat seperti biasa untuk mendaftar di aplikasi ini dengan menggunakan nomor handphone. Sehingga nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwasanya aplikasi ini yang menawarkan limit pinjaman dari 1 juta bro hingga mencapai 3 juta rupiah bro ya. Kemudian dengan suku bunga tahunan 30% per tahun bro ya, dengan tenor waktu 92 hari sampai dengan 180 hari. Nah, bagi sahabat-sahabat ya, khususnya para yang meminjam di pinjol ilegal ya, hati-hati ya dengan
dengan tenor yang diberikan, karena tenor yang diberikan hanya berkisar 7 hari ya, bahkan maksimalnya hanya mencapai 10 hari. Jadi sahabat-sahabat harus betul-betul pertimbangkan ya di saat sahabat-sahabat meminjam di pinjol yang legal. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan ajukan sekarang. Nah, dari sini tentunya sahabat-sahabat ya, langkah pertama akan mengisi informasi data identitas ya. Seperti sahabat-sahabat memfoto KTP bagian depan dan juga foto selfie. Nah, pastikan fotonya ya harus betul-betul jernih, bagus ya, karena ini sangat berpengaruh pengajuan kalian akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat ya akan diarahkan mengisi informasi dasar bro ya. Nah, di sini sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nama ya, sesuaikan dengan KTP, kemudian nomor NIK KTP bro ya. Nah, berikutnya sahabat-sahabat mengisi nomor WhatsApp ya. Nah, pastikan nomornya betul-betul terhubung dengan WhatsApp. Kemudian sahabat-sahabat mengisi diarahkan mengisi email ya, dan juga emailnya masih aktif, karena email ini ya sangat mendukung sekali ya pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya yaitu sahabat-sahabat mengisi pendidikan terakhir sahabat-sahabat ya. Misalnya SMA, kemudian perkawinan sahabat-sahabat sudah menikah apa belum, kemudian tujuan sahabat-sahabat meminjam di sini untuk apa ya. Di sini sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya, sahabat-sahabat tinggal memilih. Berikutnya yaitu silakan pilih pemasukan sahabat-sahabat tiap bulan ya, sudah mencapai berapa juta bro ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, untuk wilayah ini ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi mulai dari provinsi, kemudian kota ya, atau kabupaten. Sahabat-sahabat tinggal sesuaikan saja dengan KTP ya, karena di KTP itu sudah lengkap sekali. Nah, kemudian kecamatan ya, dan juga kelurahan. Nah, berikutnya sahabat-sahabat tulis nama lengkap alamatnya ya. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi kontak darurat bro ya. Ini ada tiga permintaan kontak darurat. Pastikan nomornya harus berbeda dan juga hubungannya. Misalnya yang pertama orang tua, kemudian yang kedua ya kontak darurat yang kedua misalnya hubungannya adalah anak, dan yang terakhir ya sahabat-sahabat misalnya hubungannya itu suami ya, atau yang lainnya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu informasi pekerjaan bro ya. Nah, di sini pekerjaannya sahabat-sahabat itu apa ya, misalnya pengusaha. Nah, di sini sahabat-sahabat mengisi nama perusahaan sahabat-sahabat ya, atau tempat sahabat-sahabat bekerja, kemudian lokasinya di mana, misalnya Provinsi Jawa Timur ya, kemudian kabupaten ya, dan juga kecamatan. Nah, berikutnya mengisi alamat lengkap bro ya, perusahaan sahabat-sahabat. Nah, berikutnya sahabat-sahabat mengisi bidang usaha sahabat-sahabat itu sebagai apa ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya, di sini banyak sekali ya. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar dengan dengan perintah aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan konfirmasi di bawah ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi bank. Nah, untuk informasi bank ini ya sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan nomor rekening yang bagus, yang benar ya. Harus punya sendiri, jangan menggunakan
rekening orang lain. Karena nanti ketika sahabat-sahabat mengisi data-data orang lain ya, pasti alamat sudah pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat nantinya mengisi ini dengan benar, berlandaskan dengan KTP dan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat langsung tekan ajukan. Nah, dari situ nanti pengajuan sahabat-sahabat yang akan diverifikasi oleh pihak aplikasi ini. Nah, setelah nantinya pihak aplikasi ini ya mengaksesi pengajuan sahabat-sahabat, maka uang pengajuan sahabat-sahabat ya akan ditransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit pembahasan cara ya mengajukan di aplikasi kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini bro ya, atau di aplikasi lainnya segera di-ACC dan segera dicairkan sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.